Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sugimin MPD selaku Kepala SMP Panguragan Jaya. Yang saya hormati Ibu Tririni MPD selaku Wakil Kepala SMP Panguragan Jaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Panguragan Jaya dan teman-teman saya yang saya sayangi dan banggakan. Jaya. 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 Ya. Perkenalkan, saya Danin. Dan saya Saras. Kami dari OSIS SMP Pembangunan Jaya yang akan memandu acara Kawah Kepemimpinan dengan tema membangun jiwa kepemimpinan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai penerus bangsa pada hari kedua yang tak kalah serunya dari hari pertama. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua ada doa 4 agama. 3 dialog interaktif lingkungan hidup oleh Kak Tengku Natasha yang dipandu oleh Kak Gita. Yang keempat ada games oleh Bapak Ibu Guru. Yang kelima ada dialog interaktif lintas masa kini oleh Kak Rizky Rahmat Hani yang dipandu oleh Kak Kesha. Dan yang terakhir ada pengerjaan proyek poster dan esai. Untuk kelancaran acara kita, marilah sama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin menurut 4 agama. Kepada Hanan, Kak Jessica, Kak Kristo, dan Gita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan akan memimpin doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yang bagi li jalali wal ikram wal azimi wa sultanik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami sekeluarga besar SMP Pembangunan Jaya mengadakan kegiatan kawah kepemimpinan secara virtual. Ya Allah, bukalah pintu hati kami yang sekarang mengikuti acara kawah kepemimpinan ini agar kami mendapat ilmu yang bermanfaat dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya akan memimpin doa agama Kristen. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam surga mulia, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu atas segala kasih penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Atas kemurahan-Mu hari ini, kami dapat berkumpul di Zoom untuk menyelenggarakan kegiatan kawah kepemimpinan hari kedua. Berkatilah acara ini dari awal sampai akhir agar diberi kelancaran. Berkati juga untuk seluruh warga SPJ agar diberi kesehatan dan bimbingan cepat membaik. Demikian doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memimpin doa agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih kami ucapkan karena di hari ini kami masih Engkau izinkan untuk beraktivitas. Bapa, di pagi ini kami berdoa untuk kelancaran kawah kepemimpinan ini. Semoga di acara ini kami dapat melaksanakan kawah kepemimpinan pada hari kedua dengan baik dan lancar. Kami juga mendoakan Bapak Ibu Guru kami, semoga senantiasa Kau lindungi dan berkati. Dan kami juga berdoa bagi orang tua dan orang-orang yang kami sayang, jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Gita, saya akan memimpin doa agama Hindu. Om Swastiastu, Om Samgajadam Sam, Wadadam Sam, Samwo Manasi Janatam, Dewo Bagamyata Purwe, Samjanana Upasate, Samano Matra Samiti, Samani Samanam, Mana Saha Citam Esam, Samana Mantram Abi, Mantraye Wah Samanena Yo Hafisa Zohomi,
Samani Akuti, Samana Hardayani, Ya Samanam Astu Yomano Yata Wasusahasati. Om Sang Hyang Widiwasa, terima kasih telah memberikan kami berkat, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini. Om Sang Hyang Widiwasa, semoga acara kawah kepemimpinan hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala meskipun kami melaksanakannya secara daring. Semoga semua yang bergabung dapat menikmati acara ini dengan senang dari awal hingga akhir, juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmunya yang didapatkan di masa mendatang. Om Sang Hyang Widiwasa, lindungi kami dari segala penyakit dan virus. Berikan kami selalu kesehatan agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Hanan, Kak Jessica, Kak Kristo, dan Gita. Halo, Saras masih di mute. Maaf. Nah, gimana nih adik-adik? Acara kawah kepemimpinan di hari pertama seru kan? Iyalah, seru banget. Ada sharing materi dari Kak Dalili yang jauh-jauh hadir dari London, dan ada motivasi juga dari Kak Edvan. Kemarin gamesnya juga seru-seru banget, bikin greget. Dan untuk hari ini pastinya nggak akan kalah serunya dari yang kemarin. Nah, adik-adik, yuk kita langsung masuk ke acara yang pertama. Materi yang akan disampaikan pertama yaitu dialog interaktif lingkungan hidup yang akan dibawakan oleh Kak Tengku Natasha dan akan dipandu oleh Kak Gita. Kepada Kak Gita dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC, Saras, dan Danin yang sudah memberikan waktu kepada saya. Halo semuanya, selamat pagi. Masih pada semangat kan ya? Coba kita yel dulu ya. SPJ, hebat. Hebat. SPJ, Hebat. 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 SPJ, Hebat. hebat. Masih pada semangat ya? Oke, perkenalkan nama saya Gita yang akan menjadi moderator pada acara Dialog Interaktif Literasi Masa Kini pada acara Kawah Kepemimpinan selama 1,5 jam ke depan. Nah, udah pada tahu belum nih sama narasumbernya? Narasumber kita pada acara hari ini adalah Kak Tengku Natasha. Halo Kak Tengku Natasha. Halo Gita, halo teman-teman. Halo Kak, oke sebelumnya aku akan bacain dulu nih riwayat Kak Tengku Natasha terlebih dahulu. Nah, Kak Tengku Natasha merupakan mahasiswa lulusan ITB atau Institut Teknologi Bandung, dan beliau juga pernah menjadi asisten dosen di kampus beliau. Beliau menjadi peraih juara 2 dari Rashid Foundation Business Plan dan menjadi top 120 dari 11.000 partisipan Regional Finalist of Wirausaha Muda Mandiri 2020. Wah, keren banget ya Kak Natasha ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan Kak Natasha kesempatan untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Tengku Natasha, saya persilahkan. Ya, makasih Gita perkenalan singkatnya. Sudah Kak, sudah. Oh ya. Oke. Halo teman-teman, hari ini kita bakal sharing tentang mencintai lingkungan dengan mengurangi sampah. Kali ini aku bakal butuh nih partisipasi dari teman-teman agar kita bisa berinteraksi dan berdialog bagaimana sih
pendapat teman-teman dengan topik ini gitu. Kenalin, nama aku Tasya. Mungkin tadi yang belum ada di CV aku adalah aku sekarang bekerja di Siklus. Nanti aku bakal jelasin tentang apa itu Siklus. Nah, agenda kita hari ini, pertama kita bakal belajar tentang masalah lingkungan apa sih yang terjadi di Jakarta. Masalah lingkungan yang terbesar di Jakarta yaitu banjir, penyebab banjir, dan apa yang bisa kita lakukan, dan siapa sih sosok yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan inspirasi. Nah, buat teman-teman nih, ada nggak sih yang rumahnya pernah kena banjir? Coba. Atau misalnya pernah lihat berita banjir di TV. Siapa ya? Gita, pernah nggak rumahnya banjir? Berita Aku banjir tuh di belum TV. sih, Kak. Siapa ya yang rumahnya pernah kena banjir? Nah, di Jakarta itu sering banget kan banjir. Hampir tiap tahun, di awal tahun kita merasakan banjir di berbagai tempat di Jakarta. Apa sih penyebab banjir? Next. Dari teman-teman, ada yang punya ide nggak? Penyebab banjir di Jakarta tuh kira-kira apa ya? Dari kelompok Bromo nih, ada yang mau jawab nggak? Karena ada sesuatu yang tersumbat. Benar. Dari kelompok lain, ada yang mau jawab nggak? Kelompok Gunung Kelut. Oke, dari Gunung Kelut nggak ada. Dari Gunung Galunggung? Oke, nggak ada juga. Ya, benar banget yang tadi Kurnia jawab. Yaitu yang pertama ada saluran yang tersumbat. Yang pertama, terus karena hujan itu sendiri, dan karena banyak sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Karena apa? Saluran dan sungai itu adalah tempat jalannya air. Jadi setelah hujan, seharusnya air itu mengalir ke sungai, ke lautan, kembali melalui saluran-saluran air ini, melalui sungai. Tapi karena dipenuhi oleh sampah, air ini tidak bisa mengalir, dan akhirnya jadinya banjir, gitu. Nah, setelah diteliti oleh teman-teman dari World Bank, ternyata 75% sampah yang ditemukan di saluran air itu adalah sampah organik dan plastik nih teman-teman. Sampah organik itu adalah sampah-sampah sisa makanan yang selama ini kita buang. Dan sampah plastik itu macam-macam. Ada sampah plastik sekali pakai, plastik jajanan, snack, dan sampah-sampah plastik kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan. Nah, kita nonton video dulu ya. Suaranya kedengaran nggak, Gita? Di aku belum nih, Kak. Nah, bisa kita lihat dari video ini bahwa banyak sampah plastik yang tergenang di sungai. Bahkan di video ini diceritain oleh ibu ini, sampah-sampah yang kita makan itu, sampah-sampah yang kita buang itu sudah masuk ke
biota-biota laut seperti kerang hijau. Jadi masalah sampah itu sebenarnya sudah bukan tentang banjir lagi, tapi juga sudah mulai merembet kemana-mana gitu. Sudah mulai masuk ke ikan-ikan yang kita makan, atau ke siput-siput lainnya gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang paling sederhana adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua adalah dengan mengurangi sampah. Membuang sampah pada tempat ini kelihatannya sederhana, tapi masih banyak dari kita yang abai. Misalnya, waktu CFD, itu jangan buang sampah sembarangan, atau misalnya lagi di taman, jangan buang sampah sembarangan. Terus yang kedua nih, yang paling berat biasanya, yaitu adalah dengan cara mengurangi sampah. Gimana sih cara mengurangi sampah? Yang pertama, ini paling sederhana banget, cara mengurangi sampah organik, yaitu dengan cara selalu menghabiskan makanan yang kita makan. Karena apa? Karena kalau misalnya sisa-sisa makanan yang dibuang, itu akan menumpuk menjadi sampah. Bayangkan, walaupun sisa makanan yang kita buang hanya sedikit, tapi kalau 270 juta masyarakat Indonesia membuang sampah organik yang sedikit itu, bisa menjadi satu gunung yang besar gitu. Terus yang kedua adalah pikir-pikir lagi sebelum kita membeli sesuatu. Misalnya kita mau beli barang A, udah mau di check out nih, tapi kita harus pikir lagi, beneran butuh nggak ya barangnya? Kira-kira kalau misalnya aku nggak pakai barang ini, aku bisa pakai barang apa lagi? Kenapa ini perlu? Karena semakin banyak barang yang kita punya, semakin besar nanti kemungkinannya akan menjadi sampah di kemudian hari. Tapi Kak, gimana? Kan aku udah terlanjur beli barangnya, udah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Gitu. Nah, untuk barang-barang yang sudah terlanjur dibeli, tapi kemudian numpuk di rumah, itu bisa kita donasikan. Kenapa didonasikan? Karena barang-barang yang menurut kita sudah tidak berguna lagi, itu bisa jadi lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Contohnya baju atau buku-buku, buku waktu SD, buku-buku waktu kelas 1 SMP gitu misalnya. Nah, terus apalagi sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa memilih untuk menggunakan barang yang tidak akan menghasilkan sampah. Seperti apa barang-barang yang tidak akan menghasilkan sampah? Pertama, menggunakan tas belanja. Kan sekarang udah banyak banget nih tas belanja lucu-lucu yang dijual di pasaran. Itu bisa kita gunakan. Dan ketika menggunakan tas belanja, itu harus digunakan berkali-kali. Kenapa? Karena supaya tidak menjadi sampah. Kalau misalnya kita, lucu, terus beli lagi tas belanjanya. Terus nanti tas belanja yang lama jadi sampah. Sama aja dong. Nah, jadi kita harus menggunakan tas belanja dan jangan lupa untuk digunakan berkali-kali. Kalau bisa sampai bertahun-tahun. Jadi pastiin kalau kamu beli tas belanja motifnya yang lucu. Terus yang kedua, yaitu menggunakan sedotan yang stainless steel atau sedotan yang bisa dipakai juga berulang kali. Karena apa? Karena sedotan plastik yang kita gunakan itu bisa jadi membunuh ikan-ikan yang ada di laut. Kita bisa lihat kan foto-foto atau gambar-gambar yang di-share di sosial media seperti ada sedotan plastik yang masuk ke hidung kura-kura. Itu tuh sangat-sangat mengganggu gitu. Terus yang ketiga adalah menggunakan botol yang bisa dipakai berulang kali. Nah, mungkin teman-teman sering bawa nih ke sekolah, dibekelin. Atau misalnya ketika lagi keluar, bisa menggunakan botol yang bisa diisi ulang, gitu. Terus yang terakhir adalah mengisi ulang kebutuhan sehari-hari dengan siklus refill. Nah, kebetulan aku kerjanya di siklus refill. Jadi siklus refill itu adalah kita itu menyediakan isi ulang kebutuhan sehari-hari dengan isi ulang. Nah, kenapa? Karena kita ingin menyelesaikan masalah sampah ini. Bisa dilihat kan dari video yang tadi,
banyak sampah-sampah itu yang datang justru dari produk-produk yang sering kita pakai. Misalnya shampoo, terus apa lagi? Sabun. Maaf, motong pembicaraan kakak. Kakak bisa tolong di ini kak share screen-nya di maximize tab. Oh, sorry. Ya, supaya adik-adiknya bisa lihat lebih besar. Ya, Kalau sekarang udah, oke? sudah kak. Oke, Terima kasih kak. Yuk. Oke. Di siklus refill itu kita menyediakan isi ulang kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sabun, shampoo, terus sabun cuci piring, minyak goreng, gitu. Kenapa kita melakukan ini? Kita pengen mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dari misalnya kita beli sabun, terus sampah plastik dari beli minyak goreng. Nah, atau misalnya dari hand sanitizer yang teman-teman pakai gitu. Dan caranya gampang banget, kita nganterin langsung ke rumah teman-teman gitu. Next, nah pertanyaan yang paling penting nih, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin dari penerus bangsa di masa depan? Nah, sebagai pemimpin, yang pertama harus kita lakukan adalah memimpin diri sendiri. Sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri dengan menjadi contoh sebagai orang di sekitar. Nah, setelah menjadi contoh yang baik, barulah kita bisa mengajak orang lain. Kalau untuk cara mengajak orang lain, sekarang udah banyak banget. Buat teman-teman yang suka bikin konten, bisa bikin konten TikTok, atau teman-teman yang suka bikin musik, bisa ngajak teman-teman yang lain dengan menciptakan musik, atau teman-teman yang bisa menggambar, bisa juga mengajak orang lain dengan gambarnya. Yang suka anime atau bikin komik juga bisa mengajak orang lain dengan karya komiknya gitu. Jadi, cara untuk mengajak orang lain dan menjadi pemimpin di lingkungan-lingkungan kita sekarang itu udah banyak banget. Dan bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan bakat dan minat yang teman-teman punya gitu. Siapa sih yang bisa menjadi inspirasi kita untuk menggerakkan atau memimpin perubahan, yaitu Greta Thunberg. Jadi si Greta Thunberg ini adalah seorang aktivis lingkungan. Dia lahir tahun 2003. Dia belajar tentang lingkungan itu sejak dari tahun 2011 atau umurnya 8 tahun. Dia belajar, dan semakin dia belajar, semakin dia bingung. Kenapa orang-orang gak ada yang peduli tentang lingkungan gitu. Pada akhirnya di tahun 2018 saat umurnya 15 tahun, dia memutuskan untuk mengambil tindakan, yaitu dengan cara duduk di depan kantor DPR di Stockholm yang tulisannya School Strike for Climate atau sekolah untuk iklim. Nah, tujuannya supaya politisi-politisi di gedung DPR Stockholm itu memperhatikan pemanasan global. Nah, akhirnya gerakan ini tuh diliput oleh media-media di Stockholm dan menyebar ke seluruh Stockholm. Pada akhirnya ada 10.000 anak sekolah yang ikut gerakan Greta. Terus sampai-sampai gerakan Greta ini menginspirasi juga 125 negara untuk gerakan ini. Pada akhirnya ada 1,6 juta orang yang ikut gerakan Greta gitu. Nah, sejak saat itu dia memberikan pidato kepada politisi di Eropa, di Inggris, bahkan diundang ke Amerika dan muncul di artikel-artikel, buku, majalah yang menceritakan tentang gerakan yang dilakukan Greta sebagai sosok inspirasi gitu. Nah, Greta juga gak tiba-tiba nih muncul, aku mau duduk di depan kantor DPR. Jadi itu, Greta itu ternyata dulu juga terinspirasi oleh aktivis remaja di Florida yang melakukan protes untuk mengakhiri kekerasan senjata di sekolah gitu. Jadi kalau Greta terinspirasi dari teman di Florida, teman-teman juga bisa nih terinspirasi dari gerakan Greta gitu untuk menciptakan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita gitu.
Oke, kalau dari teman-teman, dari aku sekian, dari teman-teman ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ada hadiah loh buat 3 pertanyaan terbaik. Oke, balikin ke Gita. Oke teman-teman, kita udah masuk sesi tanya jawab nih. Yang mau nanya bisa langsung open mic atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti Kak Tasya bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku mau nanya, Kak. Ya, boleh. Hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan di keseharian kita yang bisa membantu Indonesia biar ngurangin sampah plastik dan lain-lainnya? Oke, pertanyaannya dikumpulin aja dulu ya. Ada lagi? Makasih Heidi pertanyaannya. Kak, saya mau nanya. Oke, boleh Untuk diperkenalin siklus dulu refli- namanya? Halo, nama saya Rafa Tala dari kelompok Segara Anakan. Saya mau nanya, untuk siklus refill tuh sabunnya ada apa aja emang? Oke, pertanyaannya ditampung dulu ya, Rafa. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Aku mau nanya. Oke, diperkenalin dulu ya dirinya. Aku Hara dari kelompok Papandayan. Aku mau nanya, apa sih akibatnya kalau kita nggak ngelakuin beberapa hal tersebut tadi? Oke, makasih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, kalau misalnya nggak ada, langsung aku jawab aja ya gitu. Pertanyaan pertama yang bakal aku jawab itu pertanyaan Rafa. Di siklus refill sabunnya ada apa aja Kak? Kita ada sabun Nuvo, kalau buat sabun mandi ada Nuvo, Lifebuoy, Sensible Baby. Terus kalau buat sabun cuci tangan ada Dettol, ada Lifebuoy Hand Wash, dan masih banyak lagi. Nah, buat pertanyaan Heidi dan Hara, ini berkaitan, jadi akan aku jawab sekaligus ya. Nah, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di Indonesia? Yaitu pertama, kita mulai dengan diri kita sendiri dulu, dengan cara mengurangi sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Misalnya tadi dengan apa? Dengan berpikir dulu sebelum membeli barang, terus kita selalu menghabiskan makanan yang kita makan, terus menggunakan barang-barang yang tidak menghasilkan sampah. Dengan kita memulai dengan diri kita sendiri dulu dan menjadi inspirasi bagi orang sekitar, itu kita bisa mengurangi sampah-sampah di Indonesia gitu dengan bersama-sama gitu. Setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kita bisa mencontohkan ke orang lain atau mengajak teman-teman kita, misalnya teman-teman terdekat, sahabat, atau orang tua kita di rumah untuk juga ikut mengurangi sampah gitu. Nah, akibatnya apa sih kalau kita tidak melakukan itu? Akibatnya semakin banyak sampah yang ada di Indonesia. Pada saat ini, informasi buat teman-teman, di tahun 2021, ini tahun 2021 bahkan udah mau habis, diprediksi Bantar Gebang. Teman-teman tahu apa itu Bantar Gebang? Bantar Gebang itu tempat di mana semua sampah kita berakhir. Bantar Gebang itu diprediksi akan full. Kalau misalnya Bantar Gebang full, kira-kira kemana lagi bakal kita buang sampah? Nah, kalau misalnya sampah-sampah ini berakhir ke Bantar Gebang,
batar gebangnya full dan bisa jadi meledak karena banyak gas metan. Kalau misalnya sampahnya tidak berakhir di TPA, tempat buang sampah, bisa jadi berakhir kalau misalnya tidak dibuang sembarangan bisa menumpuk dan menyumbat saluran air atau bisa berakhir di sungai gitu dan menyebabkan banjir tadi gitu. Oke. Ada Kak, ada beberapa pertanyaan di chat. Boleh aku bantu bacain kali ya? Atau Kakak mau baca? Boleh, aku baca dulu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Kurnia. Kak, saya mau tanya kenapa orang Indonesia masih banyak yang menggunakan sampah plastik? Nah, kenapa orang masih menggunakan sampah plastik? Karena pertama, nyaman, mudah, dan murah. Kenapa? Plastik itu kedap air kan, dan murah. Istilahnya setelah kita pakai bisa dibuang lagi. Tapi itu salah gitu. Bagaimana caranya supaya lebih murah lagi? Kita bisa menggunakan wadah yang kita punya berulang-ulang. Misalnya kita udah punya wadah shampoo gitu. Kita bisa isi ulang shampoo-nya, atau kita udah punya botol minum. Daripada kita beli botol minum yang menggunakan botol plastik, kita bisa menggunakan botol minum kita untuk diisi ulang airnya gitu. Ini ada pertanyaan. Kak, saya mau tanya, plastik itu terbuat dari apa ya? Plastik itu terbuat dari biji plastik yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi seperti karbon, belerang, dan sehingga senyawa-senyawanya ini kompleks banget sampai-sampai dia itu susah terurai secara alami gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kak mau tanya lagi, apakah ada hukuman bagi orang yang masih menggunakan plastik? Nah, untuk saat ini sayangnya belum ada hukuman untuk orang yang menggunakan plastik. Padahal plastik ini dampaknya besar. Plastik ini kalau misalnya menyumbat saluran air bisa banjir, terus bisa menghanyutkan mobil, itu kan memberikan kerugian kepada masyarakat, warga-warga DKI Jakarta gitu. Tapi belum ada nih hukuman bagi orang yang menggunakan plastik gitu. Sekarang udah ada peraturan pemerintah yang sedikit demi sedikit mulai membawa kita untuk tidak menggunakan plastik, yaitu dengan cara membatasi atau memberikan harga lebih kepada plastik. Sekarang ketika di supermarket kita udah bisa beli tote bag kan, atau tas belanja sudah tidak menggunakan plastik lagi. Kak, saya ingin bertanya, apakah yang menyebabkan Indonesia menjadi urutan kedua penghasil sampah terbanyak? Kenapa sih Indonesia menjadi urutan kedua penghasil sampah terbanyak? Pertama, karena jumlah penduduk Indonesia itu sendiri udah banyak. Iya kan? Urutan pertama itu China, urutan kedua itu Indonesia. Karena apa? Karena penduduk Indonesia banyak, karena penduduk China itu banyak, gitu. Makanya Indonesia menjadi urutan kedua. Nah, yang makin bikin Indonesia makin parah, makin banyak sampahnya, karena kita tidak ada pemilahan sampah dan tidak ada yang mendaur ulang sampahnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus memulai untuk mengurangi sampah, gitu. Karena kalau kita nunggu sampahnya didaur ulang, kita nggak tahu sampai kapan Indonesia bakal bisa mendaur ulang sampahnya. Kak, saya juga ingin bertanya, Kakak tadi bilang plastik murah dan sekarang juga ada beberapa tempat yang jika ingin pakai plastik
bayar, tapi hanya Rp200. Kenapa tidak dimahalkan lagi sampai orang-orang lebih prefer pakai tas kain yang lebih murah dan kuat? Ini benar banget. Seharusnya plastik lebih dimahalkan lagi karena yang mereka harus membayar akibat dari plastik yang mereka beli tersebut. Ini benar banget, Saras, idenya. Oke, Kak, saya mau bertanya, apa yang akan terjadi jika orang lebih memilih plastik daripada yang bukan plastik karena lebih murah? Apa yang terjadi? Pertama, plastiknya jadi menumpuk, jadi sampah, jadi memenuhi bantar gebang, atau plastiknya bisa menyumbat saluran air. Nah, karena plastik itu gampang rusak kan, dia kuat tapi juga gampang rusak, jadi tidak bisa digunakan berulang kali. Beda dengan plastik-plastik botol air minum yang kita gunakan, atau plastik-plastik wadah makanan, wadah snack yang kita gunakan. Tuh. Oke, udah gak ada lagi. Pertanyaannya udah dijawab semua ya sama Kak Tasya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lagi, bisa nih ditulis di kolom chat atau langsung open mic. Masih ditunggu kok. Kalau misalnya masih belum ada yang bertanya, aku mau nanya nih sama Kak Tasya, boleh? Boleh. Oke, pertanyaan aku gini Kak. Jadi banyak kan orang yang di lingkungan sekitar kita, di lingkungan perumahan atau tetangga-tetangga kita yang udah mulai nih peduli sama lingkungan dan buat gerakan-gerakan kecil di lingkungan kita. Nah, cara support dia untuk bisa lebih konsisten lagi ngejalanin gerakan-gerakannya itu gimana ya Kak? Ya, begitu Kak. Oke. Cara konsisten untuk melakukan gerakan adalah dengan selalu mengingat tujuan dari gerakan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak konsisten, itu penyebabnya karena kita lupa untuk apa kita melakukan gerakan ini. Gitu. Jadi untuk selalu konsisten, kita harus punya teman-teman, bisa punya teman-teman untuk saling mengingatkan gitu. Kalau kita bikin gerakan, kita nggak sendiri kan, kita juga sama teman-teman. Nah, kita sebagai teman-teman satu gerakan harus saling mengingatkan tujuan kita membuat gerakan itu apa, dan selalu harus diingatkan supaya kita terus konsisten melakukan gerakannya. Kak, Ya. Aku mau nanya nih apa? Itu kakak gerakannya namanya siklus refill ya? Iya, benar. Siklus refill itu apa ya? Kayak semacam apa ya gitu? Maksudnya apa? Kayak semacam organisasi atau apa ya? Oke. Ya, jadi siklus refill itu adalah startup. Jadi kayak mirip-mirip kayak Gojek sekarang yang teman-teman mungkin pakai. Siklus refill itu adalah startup. Jadi kita menyediakan layanan untuk isi ulang produk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari gitu. Dengan cara isi ulang, karena biasanya orang-orang kalau mau ngisi ulang produk kebutuhan sehari-hari itu pergi ke Indomaret, ke Alfamart, terus beli yang pouch,
beli yang 1 liter gitu, terus digunting, terus dimasukin ke botol, terus nanti yang pouchnya itu jadi sampah gitu. Jadi kita mau istilahnya memutus rantai itu. Jadi gimana caranya supaya orang tetap bisa dapat produknya tanpa menghasilkan sampah plastik. Tuh. Aku mau nanya, Ya, boleh, Hara. apa suka dukanya yang dialami dari siklus refill? Oke, bagus banget ini pertanyaan. Suka dukanya yang lagi dari siklus refill adalah banyak orang yang pertama sukanya adalah banyak orang yang senang sama layanan kita gitu. Karena apa dia senang? Karena dia sudah merasakan atau udah menyadari masalah lingkungan yang diakibatkan oleh sampah gitu. Ketika ada orang yang juga sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi sampah, kita juga senang gitu. Karena keberadaan kita menjadi bermanfaat. Dukanya apa? Dukanya adalah ada juga orang-orang yang nggak peduli gitu untuk mengurangi sampah. Mereka misalnya lebih peduli soal harga atau misalnya lebih peduli dengan kenyamanan gitu. Lebih gampang kalau beli ke warung gitu misalnya. Jadi dukanya adalah ada juga nih masyarakat yang belum sadar tentang bahwa apa yang mereka lakukan itu menghasilkan plastik. Itu, Hara. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kalisa, kelompok Siki dan Dieng. Mau nanya, adakah cara untuk menghilangkan limbah-limbah sampah di laut? Caranya nggak ada. Nggak ada. Kalau yang udah masuk ke laut, ya udah. Dia akan berada di sana selamanya. Oleh karena itu, supaya laut kita nggak penuh dengan plastik, nanti kalau dia penuh sama plastik, nanti airnya jadi naik ke daratan kan, dan bisa menghasilkan banjir lagi. Jadi, oleh karena itu kita harus menghindari buang sampah ke sungai, supaya sampah-sampah dan limbahnya nggak masuk ke laut, gitu. Ada pertanyaan lagi. Menurut kakak, di masa depan, apakah orang bisa berhenti menggunakan plastik? Dan bagaimana kita bisa mengajak orang untuk berhenti menggunakan plastik? Oke, jadi plastik itu ada banyak jenis kan. Untuk plastik-plastik yang bisa kita hindari, itu pasti di masa depan orang-orang kita semua bisa berhenti menggunakan plastik. Tapi ada plastik-plastik yang nggak bisa kita hindari. Misalnya apa? Misalnya plastik obat atau plastik makanan-makanan yang memang kita butuhkan gitu. Jadi paling tidak kita bisa mengurangi plastik gitu. Bagaimana cara mengajak orang untuk berhenti menggunakan plastik? Caranya yang pertama adalah dengan menjadi contoh. Misalnya nih, teman-teman selalu bawa tumbler atau bawa tempat bekal kemana-mana, padahal mau jajan boba. Nanti misalnya teman kalian pasti nanya, ih ngapain bawa tumbler, mau beli boba gitu. Padahal kan udah dapet gelas dari tempat bobanya. Nah, dengan teman kita nanya, kita bisa ngasih tahu, oh gelas boba itu bisa menghasilkan sampah plastik, jadi aku pakai tumbler gitu. Jadi dengan hal-hal kecil seperti itu kita bisa menginspirasi dan mengajak orang lain gitu. Oke. Saya pengen nanya Kak. Ya, boleh. Ini apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk menjaga lingkungan kita Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya.
Oke, bentar. Aku siapa tahu ada pertanyaan yang sama ya. Oke, makasih pertanyaannya Mas Deo. Bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita? Nah, kita harus mulai dari lingkungan terkecil, misalnya rumah. Lingkungan terkecil apalagi yang bisa kita pengaruhi adalah sekolah atau paling kecil lagi kelas gitu. Jadi dengan memulai dari rumah atau misalnya dari lingkungan yang paling kecil, kamar deh. Gitu. Kita mulai dari hal-hal kecil, kita start dari yang kecil, nanti kita akan bisa menjaga lingkungan kita bakal terbiasa untuk menjaga lingkungan kita. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Oh, dari kamu juga ya? Kak, aku mau nanya lagi, apa yang akan terjadi jika mungkin tiba-tiba semua plastik di dunia hilang, termasuk sampah plastik, landfill, dan lain-lain? Apa yang terjadi ya? Masalahnya ini nggak akan mungkin terjadi. Kayak diapain ya? Di snap sama Thanos sampahnya? Gak bisa. Oke, kayaknya pertanyaannya udah habis sih. Ya, ini masih ada satu pertanyaan lagi Kak dari Karissa. Oke. Karissa bertanya ke kakak, cara mengurangi sampah plastik adalah nggak pakai plastik. Simple, right? Jadi, kalau misalnya kita beli sesuatu yang kira-kira bakal berpotensi menimbulkan plastik atau menghasilkan sampah plastik, kita substitute atau kita ganti. Misalnya, beli boba pakai tumbler, atau beli jajanan pakai tempat makan, gitu. Karena apa? Kita untuk menghindari sampah plastik. Gitu. Oke. Aku boleh nanya lagi nggak Kak nih? Boleh. Ya, jadi kita kan calon pemimpin bangsa di masa depan. Nah, menurut kakak seberapa penting sih kita tuh punya rasa cinta sama lingkungan sebagai pelajar yang akan memimpin bangsa di masa depan? Penting banget rasa ini dipupuk dari sejak dini. Contohnya tadi Saras. Kalau misalnya Saras nanti suatu saat jadi anggota DPR, Saras bisa nih bikin kebijakan. Wah, harga kantong plastik harus lebih mahal dari 200 perak dong. Soalnya supaya orang mengurangi pemakaian plastik gitu. Jadi dengan kita memupuk rasa cinta lingkungan dari sejak dini, itu bisa mempengaruhi kebijakan atau hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman jadi anggota DPR atau jadi pejabat pemerintah, teman-teman bisa bikin peraturan yang menyelamatkan lingkungan gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak aku, teman-teman bisa pilih ke bekerja di perusahaan-perusahaan yang tujuannya menyelamatkan lingkungan gitu. Karena untuk menyelamatkan lingkungan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Jadi mungkin efeknya tidak sekarang, tapi ketika rasa itu kita udah pupuk dari sejak kecil dan semakin kita penasaran seperti Greta, kita cari tahu terus kita mencoba untuk membuat perubahan-perubahan kecil di sekitar kita, dari situlah perubahan besar akan muncul gitu. Seperti Greta tadi, dia pada awalnya hanya kepo nih, penasaran soal apa itu perubahan iklim, dan mencari tahu sejak umur 8 tahun. Awalnya dia membuat perubahan di rumahnya, seperti melarang ayahnya terbang pakai pesawat. Nah,
hal-hal kecil itu awalnya dilakukan Greta, tapi kemudian semakin dia besar, semakin besar impact atau dampak yang bisa dia lakukan, dia bisa mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Gitu. Jadi kenapa penting untuk dipupuk dari sekarang supaya kita bisa melakukan yang lebih besar lagi nanti ke depannya. Nah, Kak, saya mau nanya. Ya. Mengapa Kakak memutuskan untuk join ke siklus refill? Oke. Ini menarik tanyanya. Jadi dulu aku itu kerja di pemerintahan sebelum di siklus refill. Terus aku datang rapat yang membahas tentang TPA yang meledak. TPA itu landfill yang meledak di Bekasi. Kenapa TPA-nya meledak? Karena jadi sampah-sampah organik yang kita makan itu menghasilkan gas metan. Gas metan itu kalau udah numpuk dan tertutup oleh sampah-sampah plastik, dia bisa meledak. Nah, itulah yang terjadi waktu itu di salah satu TPA di Bekasi. Dan setelah TPA-nya meledak, itu sampahnya berceceran ke sungai. Nah, waktu itu aku ngerasa, ih ya ampun gitu. Ini sampah yang masuk sungai bisa meracunin orang loh gitu. Apalagi orang-orang di sekitar sungai yang minumnya, mandi, yang beraktivitas menggunakan air dari sungai tersebut gitu. Jadi aku ngerasa, wah sepertinya ini tuh masalah yang perlu diselesaikan dan gak bisa dari salah satu pihak aja gitu. Tidak bisa dari pihak pemerintah saja yang menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini harus diselesaikan dengan cara kita sebagai masyarakat mengurangi sampah. Oleh karena itu, aku memilih bergabung buat ke siklus refill. Karena siklus refill itu sendiri tujuannya adalah supaya kita masyarakat bisa mengurangi sampah. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Pekerjaan kakak sebagai apa saja, sebagai apa ya, dan apa saja yang kakak lakukan? Nah, pekerjaan aku itu sebagai Operation Associate. Operation itu adalah orang yang benar-benar mengatur atau mendesain dan menjalankan operasi dari bisnis itu. Misalnya dari awal siklus dapat barang dari pabrik, terus dari pabrik nanti dipindahin produknya ke dispenser kecil, terus dari dispenser kecil itu diantar ke rumah konsumen atau pembeli. Nah, operation itu adalah orang yang menangani proses ini gitu. Itu yang pekerjaan aku di siklus refill. Kak, saya mau nanya. Ya, boleh. Apakah menjaga lingkungan dapat mencerminkan seseorang itu adalah seorang pemimpin? Menjaga lingkungan. Oke. Apakah menjaga lingkungan dapat mencerminkan seorang pemimpin? Nah, seorang pemimpin itu seperti apa sih menurut teman-teman? Menurut aku, seorang pemimpin itu harus bisa menjadi penerus bangsa yang bermanfaat, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dan salah satu cara untuk bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar adalah dengan mencintai lingkungan gitu. Seorang pemimpin itu juga harus bisa mementingkan kepentingan bersama dan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Gitu, Audrey. Oke, Kak, terima kasih.
Ini ada pertanyaan dari Kak Arisa. Jadi kakak membagikan barang dari pabrik ke rumah konsumen. Iya benar banget. Jadi kalau selama ini teman-teman beli barang itu udah melalui pabrik, distributor, agen, terus masuk ke supermarket. Kalau di siklus refill kita langsung kerjasama sama pabriknya, kita langsung ambil dari pabriknya dalam bentuk jerigen-jerigen gede yang bisa diisi ulang, terus nanti kita salin nih ke dispenser-dispenser yang bisa diisi ulang juga. Jadi benar-benar di prosesnya kita berusaha untuk tidak menghasilkan sampah dan mengajak konsumen-konsumen kita untuk menggunakan siklus supaya tidak menghasilkan sampah. Gitu. Buat adik-adik yang masih mau bertanya, masih dibuka nih sesi tanya jawabnya. Bisa ditulis di chat atau langsung on mic ya. Oh ya Kak, kayaknya dari tadi banyak yang penasaran nih sama siklus refill. Kira-kira siklus refill itu apa sih Kak? Boleh dijelasin detail lagi, lebih detail lagi nggak Kak? Oke, boleh. Aku jelasin. Ini share screen jalan nggak ya? Ya Kak, jalan kok. Oke. Nah, jadi siklus refill itu mengisi ulang produk-produk yang biasanya teman-teman gunakan di rumah, biasanya dibeli dalam bentuk kemasan plastik seperti ini kan. Nah, kita menawarkan dalam bentuk isi ulang. Isi ulangnya seperti apa? Seperti ini. Nanti produk yang teman pesan dibawa pakai dispenser kecil. Terus nanti setelah teman pesan nih, teman-teman pesan, produknya bakal dianterin ke rumah. Nanti teman-teman bisa sediain misalnya wadah seperti jerrycan atau misalnya wadah apapun yang ada di rumah, botol bekas cat time atau apapun, nanti bisa diisi ulang dengan produk yang mereka teman-teman beli gitu. Langsung diantarin ke rumah. Seperti ini contohnya. Nah, ini brand-brand atau pabrik-pabrik yang sudah kita kerjasama. Ada Reckitt itu untuk brand Dettol, terus ada Mars, ada Total, Wings, terus ada Nestle, ada P&G. Gitu. Oke. Ya, Kak ada pertanyaan lagi nih dari Salista dari kelompok Gunung Kelut. Manfaat dan juga pengetahuan yang kakak dapat setelah join dengan siklus refill apa ya Kak? Oke, manfaat dan pengetahuan yang setelah aku dapetin setelah join siklus refill. Yang pertama, aku dapat pengetahuan bahwa awalnya dulu aku berpikir, oh semua orang pasti mau untuk mengurangi sampah plastik. Dari terus setelah masuk siklus refill, aku menyadari, oh ternyata nggak semua orang ya yang peduli sama lingkungan. Gitu. Dari situ aku ngerasa, oh berarti penting nih kecintaan terhadap lingkungan itu ditanamin sejak kecil, dipupuk sejak kecil. Itu sih yang paling aku pelajari, yang paling aku rasain, yang merubah perspektif dan paradigma aku setelah bekerja di siklus refill.
Ayo teman-teman yang masih penasaran nih, masih punya pertanyaan, boleh ditanyain langsung sama Kak Tasya. Mumpung Kak Tasya-nya lagi ada di sini, kan kalau nanti Kak Tasya udah selesai, mau nanya ke siapa juga pasti bingung kan. Kak, saya mau tanya, kalau siklus refill itu ada di daerah mana ya? Kalau siklus refill sekarang udah melayani daerah DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, Depok, hampir seluruh Jakarta kecuali Bekasi. Gitu. Dan Kepulauan Seribu, karena kita nggak punya boat. Berarti kita yang di Tangerang Selatan bisa dong ya Kak, pesan-pesan sabun dari siklus Bisa refill. banget. Caranya tinggal order via WA ya Kak, atau IG ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Ya, kayaknya masih belum ada pertanyaan nih. Oh, kayaknya ada pertanyaan yang kelewat ini Kak dari Karisa lagi. Kak, kenapa tertarik untuk bergabung di siklus refill? Oke, kayaknya tadi udah jawab ya pertanyaan itu. Oh iya, Mungkin udah ya Kak. bakal jawab Yang dari Sarah. apa alasan siklus refill didirikan dan atas pemikiran apa siklus refill didirikan. Jadi kebetulan pendiri siklus itu dulu pernah bekerja di India, di Chennai. Nah, pada saat di Chennai, di Chennai itu banjir. Dan ketika banjir, banyak sampah-sampah plastik yang tergenang pada saat banjir. Dari situ dia merasa, kayaknya aku harus menyelesaikan masalah plastik ini supaya tidak menjadi penyebab banjir, dan ketika banjir juga sampahnya nggak balik lagi ke permukiman masyarakat. Oleh karena itu dia datang ke Indonesia untuk mendirikan. Jadi setelah dia melihat masalah itu di Chennai, dia melihat berita bahwa Indonesia ini juga parah loh masalah sampahnya gitu, dan masalah banjirnya apalagi di Jakarta. Karena itu dia datang ke Jakarta untuk mendirikan siklus refill gitu, dengan misi yang sama, yaitu mengurangi sampah plastik dari produk-produk kebutuhan sehari-hari. Oke. Wah keren banget nih ya Kak Tasya ini. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Tasya. Untuk sesi acara tanya jawabnya sudah selesai nih. Ternyata dari sesi acara hari ini kita bisa ambil makna, yaitu ternyata di Indonesia masih banyak ya sampah-sampah plastik yang belum terolah dengan baik. Bahkan bukan cuma sampah-sampah plastik, ternyata sampah-sampah organik masih belum bisa diolah dengan baik. Nah, dengan adanya siklus refill ini, kita bisa nih untuk
bisa berperan sebagai orang yang mengurangi sampah plastik di lingkungan untuk bumi di masa depan. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah aktif bertanya dan sudah ikut berpartisipasi pada acara hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Tasya yang sudah membagikan ilmu-ilmunya di sesi acara ini. Saya Gita, pamit undur diri. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Gita yang sudah memandu dan juga untuk Kak Tengku Natasha yang sudah memaparkan materi yang pastinya sangat keren dan bermanfaat banget. Dan semoga materinya diingat terus dan dapat dilaksanakan langsung dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, semoga kita semua dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari ya. Dan diingat terus. Nah, adik-adik kelas 7, nanti akan ada breakout room dibuka dan boleh masuk breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya.